pengembangan klaster kota dan desa inovatif menjadi fokus Badan Pengembangan dan Penelitian Balitbang Jawa Tengah untuk membantu masyarakat mengembangkan potensi daerahnya berdasarkan kearifan lokal. Melalui program Sistem Inovasi Daerah, SIDA Balitbang Jawa Tengah memfokuskan pada sektor ekonomi unggulan daerah. Laporan selengkapnya dapat Anda ikuti dalam segmen Biang Lala berikut ini. Sistem Inovasi Daerah, SIDA difokuskan pada sektor ekonomi unggulan daerah. SIDA di Jawa Tengah difokuskan 3 pilar, yaitu pengembangan UMKM berbasis klaster, kabupaten dan kota inovatif, serta desa inovatif. Keberhasilan klaster mempunyai daya ungkit tinggi bagi pengembangan daerah dan menciptakan lingkungan yang kreatif untuk inovasi dan kerjasama. 35 klaster unggulan kompetitif di 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah menjadi fokus Badan Penelitian dan Pengembangan Balitbang Jawa Tengah untuk dikembangkan. Yang harus kita kembangkan yaitu yang pertama adalah pengembangan kabupaten kota inovatif, kemudian desa inovatif, kemudian pengembangan UMKM berbasis pada klaster. Jadi pengembangan klaster ini adalah potensi unggulan yang saya kira merupakan daya ungkit di dalam rangka mengakselerasikan pemberdayaan perekonomian di daerah yang bersangkutan, tentu saja berdasarkan kepada potensi kearifan lokal yang ada di situ. Ekonomi membangun Jawa Tengah. Budidaya rumput laut di Kabupaten Brebes cukup tinggi. Biasanya rumput laut ini digunakan untuk bahan pembuatan agar-agar dan kosmetik. Membantu petani rumput laut di Brebes ini, Balitbang Jawa Tengah membuat inovasi rumput laut menjadi pakan ternak karena selama ini peternak sering mengeluhkan harga pakan yang tinggi. Hasil penelitian menunjukkan pemberian pakan dari rumput laut 5 hingga 7,5% memberikan hasil yang terbaik untuk ternak, mampu meningkatkan produksi telur dan daging serta mengurangi biaya produksi. Semuanya akan mendorong teman-teman itu lebih semangat untuk berbudidaya rumput laut, dan ternyata memang manfaatnya lebih banyak yang sementara ini kita hanya menjual rumput laut ke pabrik, tapi bisa mengolah rumput laut itu, Bu. Kabupaten Tegal merupakan sentra itik terbesar di Jawa Tengah, salah satu di Kelurahan Pasurungan Lor, Kecamatan Margadana. Di sini terdapat 350 peternak dengan populasi hampir 400.000 ekor itik dan sekitar 1.200.000-an butir telur. Kendala yang dihadapi peternak saat ini diantaranya pasokan bibit itik masih dari luar kota, keterbatasan lahan, serta harga pakan yang tinggi. Membantu peternak itik, Balitbang Jawa Tengah membantu alat penetas yang diduplikasi peternak sehingga mampu menampung banyak telur. Yang produksi itu jumlahnya sekitar 700-an, kemudian 1.000 yang pengemukan, ya. Kemudian saya juga mengelola penetasan, ya. Berarti 1 minggu itu sekitar 500 DOD yang menetas tiap 1 minggu. Kalau harga pakan di atas 2.000 itu peternak memang, ya, untuk memperoleh keuntungan itu sulit. Memang kendalinya di situ. Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo merupakan sentra produksi kentang di Jawa Tengah.
membantu mengembangkan pembibitan kentang. Balitbang Jawa Tengah mengenalkan teknologi aeroponik kepada petani kentang. Teknologi ini tidak menggunakan tanah maupun air, tetapi dengan menyemprotkan air yang dicampurkan zat tumbuh pada akar tanaman. Setelah berumur 90 hari, kentang generasi 1 atau G0 dapat dipanen dengan hasil produksi 50 hingga 100 lebih per pohon. Dengan alat ini diharapkan swasembada kentang 2014 akan terwujud. Kalau aeroponik itu memang perawatannya itu sulit, Bu, tapi hasilnya nanti banyak nolnya. Tapi kalau hidroponik mudah, perawatannya tapi cuma sedikit, hasilnya paling satu pohon 5-10 lah. Tapi kalau aeroponik 50-100 lebih, Bu, satu pohon. Klaster bandeng di Kota Semarang mulai dibentuk tahun 2010 yang difasilitasi Balitbang Jawa Tengah bekerjasama dengan Bapeda Kota Semarang. Agar optimal pengembangannya diperlukan keterlibatan baik pemerintah provinsi, kota, dan perguruan tinggi. Dalam rangka pengembangan teknologi bandeng, Balitbang membantu berupa alat pemasak bandeng presto sistem temperatur rendah. Alat ini dapat menghasilkan tekanan tinggi sehingga bandeng cepat matang. Adanya bantuan tersebut kami rasakan setiap bulan kita ada pertemuan. Jadi kenyataan fakta itu menambah peningkatan juga pendapatan maupun tenaga kerja, karena ada alat juga menambah tenaga kerja. Selain mengembangkan klaster, juga dikembangkan kota dan desa inovatif di Jawa Tengah. Pengembangan kota dan desa inovatif sangat penting mengingat tingginya persaingan global. Kota Pekalongan dipilih sebagai kota inovatif. Hal ini dilatar belakangi di kota batik ini memiliki potensi yang cukup tinggi di bidang UMKM. Bahkan batik sudah menjadi ikon kota Pekalongan yang terkenal di seluruh tanah air hingga mancanegara. Desa Telogoweru memiliki potensi yang cukup unik, yaitu pengembangbiakan burung hantu. Burung hantu jenis Tito alba ini dimanfaatkan warga sebagai predator pemangsa tikus yang menyerang lahan pertanian warga. Ini selain menjadi studi banding daerah lainnya, juga dijadikan tempat penelitian dari mancanegara seperti Amerika, Filipina, dan Jepang. Budidayaan burung hantu yang memang terbukti sangat ampuh untuk membasmi tikus, terbukti dengan peningkatan produksi padi yang tadinya menurun, alhamdulillah sekarang bisa meningkat sehingga petani padi merasa sangat berbahagia. Desa Melati Harjo, Kabupaten Demak juga memiliki potensi yang cukup melimpah, baik pertanian, perkebunan, dan peternakan. Bahkan desa ini menjadi salah satu desa pemasok pangan nasional dan kini dikembangkan beras varietas khas Melati Harjo. Di desa ini juga dikembangkan fasilitas internet yang bisa dimanfaatkan masyarakat baik untuk pendidikan, pembelajaran, serta untuk aplikasi lainnya yang berguna untuk pengembangan kemajuan desa. Desa Ngaringan, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan memanfaatkan kotoran sapi untuk bahan biogas. Biogas ini dimanfaatkan warga untuk memasak. Satu bak penampungan kotoran dengan kapasitas 4,5 meter kubik
dapat dimanfaatkan untuk 2 rumah tangga dengan pembuatan instalasi mencapai biaya Rp5,5 juta. Pemakaian biogas ini ternyata tidak mempengaruhi kelezatan masakan. Sementara ini kan limbah yang dihasilkan oleh kotoran sapi ini tidak termanfaatkan oleh para petani karena kita belum tahu teknologinya, sehingga dengan keberadaan biogas ini saya pikir sangat membantu para petani terutama ibu-ibu rumah tangga yang selama ini memakai energi LPG ya. Untuk itu kiranya nanti saya berharap nanti pemerintah juga bisa memikirkan bagaimana alat-alat biogas ini bisa tercetak sebanyak dan murah sehingga nanti petani bisa memanfaatkan limbah ini.